Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 209 sampai 211 yaitu peringatan bagi yang durhaka. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini sekitar 10 sampai 15 menit. Baik, kami persilakan pada Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mari kita meluruskan niat kita untuk kembali berinteraksi, berhikmah dengan Al-Quran, dengan jalan mentadabburi petunjuk-petunjuknya. Kiranya Allah bukan hanya memberikan pemahaman, tapi juga memberikan keberkahan sekaligus kebaikan untuk dapat kita mengamalkannya. Baik, kita akan lanjutkan surah Al-Baqarah dan sekarang masuk di ayat yang ke-209. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in zalatum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizul hakim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, munasabah atau korelasi dengan ayat sebelumnya Bapak Ibu, kita masih ingat ya, pada ayat 208 itu berisi perintah agar kita berislam secara kafah, secara menyeluruh, begitu ya. Nah, kalau kemudian petunjuk sudah disampaikan, keterangan penjelasan sudah dihidangkan, kok kemudian ada orang yang tergelincir, mungkin karena hawa nafsunya, khilaf, mungkin karena pengaruh apapun yang menjadikan dia kemudian ingkar kepada Allah, maka Allah menyatakan bahwa ketahuilah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, mari kita mulai frase ini dan kenapa kemudian kita angkat sebagai bentuk ancaman untuk orang durhaka ya. Spirit dari ayat ini ingin menegaskan bahwa kalau satu komunitas masyarakat atau bangsa di mana mereka belum datang, pendakwah belum datang, orang yang memberikan penjelasan tentang agama, maka ya Allah tidak akan memberikan ancaman seperti ini. Mari kita lihat ayatnya. Ini menunjukkan keadilan Allah ya. Surah nomor 17, surah Al-Isra pada ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Iya, poin kalimat kita di situ yang paling akhir Bapak Ibu. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Allah tidak akan mengadab sebelum orang atau masyarakat tersebut memahami petunjuk agama. Ini kan satu yang logis sekali ya dalam cara berpikir kita itu. Kalau belum mengetahui karena belum ada yang memberitahu, memang ya tidak sewajarnya kalau diberi hukuman. Tidak sewajarnya kalau diberi ancaman, toh memang belum tahu begitu ya.
Karena apa? Pada akhirnya kalau orang belum mengetahui karena belum ada yang memberitahu sama sekali, ya maka kemudian Allah tidak akan memberikan azabnya atau sanksi hukumannya. Hal serupa dengan sedikit redaksi yang berbeda juga dijelaskan atau ditegaskan Allah di surah nomor 6, surah Al-An'am pada ayat yang ke-131. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Dzalika allam yakur rabbuka uhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Iya, demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan secara zalim menghukum satu masyarakat, sedangkan mereka belum mengetahui, sedangkan mereka tidak mengetahui. Ini sekaligus untuk menandakan bahwa agama ini diturunkan bukan dengan jalan untuk kemudian memaksa gitu ya, dengan ancaman-ancam itu sama sekali tidak. Ya, tapi agama ini diturunkan Allah ya dengan sepenuhnya kesadaran kiranya manusia mau untuk mengambil petunjuknya, tapi kalau tidak mau ya tidak masalah. Maka Allah menegaskan tidak boleh ada pemaksaan di dalam memeluk agama yang Allah turunkan ini. Mari kita lihat surah nomor 2, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-256. Ya. Surah 2 ayat 256 Allah berfirman, La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, tidak ada paksaan di dalam memeluk ajaran Islam. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, ketika Allah menurunkan ajaran dengan dibawa oleh seorang Rasul, maka itu sebetulnya untuk kemaslahatan manusia. Bahkan seorang Rasul pun tidak diizinkan Allah untuk memaksakan satu cara model berdakwah itu tidak boleh memaksakan. Ya, karena kalau kemudian seandainya Allah itu meminta atau ingin menjadikan bahwa seluruh manusia itu beriman, sebetulnya ya bisa. Itu tidak perlu ngutus Rasul untuk maksa manusia gitu maksudnya itu. Ya, saya ulangi ya. Sekiranya Allah berkehendak mau untuk menjadikan manusia itu beriman sesuai dengan ketetapan Allah dalam arti dipaksa, oh ya bisa. Allah nggak ada yang sulit bagi Allah. Maka kemudian ketika Allah mengutus Rasul itu bagian dari kerangka agar tidak ada paksaan. Yang ada apa? Kesadaran. Maka diberi penjelasan. Ini Allah firmankan di surah nomor 10 ya, surah Yunus ayat yang ke-99. Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Iya, jika Tuhan mau bisa saja jadikan seluruh manusia itu beriman. Maka apakah kalian akan memaksa manusia untuk beriman? Jangan dong, karena kalau dibolehkan maksa Allah sendiri yang maksa. Tapi udah sampaikan saja. Sehingga Bapak Ibu, informasi di Al-Quran kenapa satu masyarakat itu akhirnya mendapat sanksi hukuman kelak di akhirat ya, itu diantaranya adalah karena sudah diutus kepada mereka Rasul, sudah diberi penjelasan dan contoh, kok ngeyel bahkan memusuhi gitu loh. Ya, kok masih ngeyel, bahkan tidak sedikit di antara kelompok bangsa atau manusia di zaman dulu, itu malah kemudian memusuhi para Rasul itu. Tidak sedikit yang membunuhnya atau bahkan mencelakainya lah gitu ya. Mari kita lihat pertanyaan malaikat yang sebetulnya untuk menyadarkan, bukan untuk dijawab ya.
Ini malaikat penjaga neraka. Surah nomor 6 Al-An'am ayat 130 ya. Ketika orang-orang yang durhaka itu akan dibawa masuk neraka, terlebih dahulu di depan pintu neraka mereka diintegrasi. Pertanyaan adalah, ya ma'syarul jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Iya, jadi kalau sudah di akhirat mereka baru jujur. Ya, baru jujur karena nggak ada kesempatan lagi untuk bohong. Tapi kalau di dunia ini ya jujur itu agak mahal ya. Maka apa namanya? Yang murah itu jujur kacang hijau. Nah, itu murah itu. Orang jujur beneran itu agak mahal. Maka disyukuri ya kalau kita punya keluarga yang jujur, amanah, ya syukur. Ya. Punya suami yang jujur, dan neko-neko, syukur, alhamdulillah. Karena itu berarti selamat insya Allah dunia akhirat ya. Itu anugerah yang luar biasa itu. Baik. Nah, frase berikutnya di ayat ini Allah mengatakan fa'lamu annallaha azizun hakim. Jika sudah ada penjelasan yang tegas ya datang kepada mereka, mereka kok tetap durhaka, mereka berpaling, maka Allah mengatakan ketahuilah Allah Maha. Nah, kata ketahuilah ini penting. Kenapa kok Allah tidak langsung memberikan semacam penegasan gitu ya? Kalau mereka tetap ngeyel ketika petunjuk sudah datang, penjelasan sudah datang, maka pasti kuadab. Kok nggak begitu ya? Kok hanya diancamkan semacam ya ketahuilah itu. Ini menunjukkan rahmatnya Allah ya kepada umat manusia itu. Jadi Allah bisa saja loh kalau orang yang kemudian durhaka itu langsung diadab kan bisa aja. Tapi Allah nggak menempuh cara itu. Tujuannya untuk menyadarkan manusia gitu. Bahwa makhluk manusia itu kadang khilaf, maka kembalilah wahai hambaku ke jalan yang benar. Kembalilah wahai hambaku untuk tidak melanjutkan perbuatan buruk itu. Karena nanti kamu sendiri loh yang celaka itu. Kalau di akhirat itu kalau sudah celaka kan naudzubillah. Kalau di dunia ini kan yang namanya celaka itu relatif atau yang namanya menderita sedih itu relatif. Wong dunia ini rumusnya cuma sawang sinawang. Saling melihat saja kan gitu. Ada orang yang kelihatannya bahagia, ya belum tentu. Ada orang kelihatannya menderita, ya belum tentu juga. Tapi kalau di akhirat sudah pasti, yang di surga ya sudah pasti mulia bahagia. Nggak ada sawang sinawang lagi. Misalnya orang di neraka ya sudah masih hina dan menderita. Nggak ada orang di neraka itu kemudian berani ngenyek orang di surga itu. Alah kamu kelihatannya bahagia, padahal saya yakin nggak ada itu. Nanti di neraka sekedar panas, nanti juga adaptasi nggak panas. Nggak ada cerita kalau orang di neraka adaptasi supaya nanti terus nggak ada. Nah, di dunia begitu. Maka Allah mengatakan ketahuilah ini maknanya apa? Untuk menunjukkan sekaligus kasih sayang Allah dan kiranya manusia kembali ke jalan yang benar. Dan ini gaya bahasa Al-Qur'an. Kenapa disebut gaya? Karena sering gitu. Kita ambil contoh misalnya surah 14. Ya, surah 14 ayat yang ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Iya, jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku tambah nikmatku. Nah, ketika bicara orang ingkar, Allah tidak mengatakan sungguh pasti aku azab, itu enggak. Hanya menginformasikan, ketahuilah azabku sangat pedih itu, atau sungguh azabku sangat pedih. Ini menandakan apa? Bahwa sekali lagi ketika ada orang yang berbuat baik, Allah langsung kasih balasan cash. Di dunia berupa ketenangan batin, kedamaian jiwa, di akhirat pahala yang melimpah, ridha Allah di surga. Sebaliknya orang durhaka ketika berbuat durhaka Allah tidak langsung azab.
tapi hanya diberikan semacam peringatan ya, agar kemudian kembali ke jalan yang benar. Karena apa? Kalau setiap orang salah langsung dihukum, kata Allah, entek, habis. Ya, ini yang Allah tegaskan di surah nomor 35, surah Fatir ayat 45. Walau ya'khidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa'a ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Iya. Jika sekiranya setiap kesalahan manusia itu langsung dihukum oleh Allah, habis manusia. Karena memang manusia tempatnya salah. Disitulah pentingnya untuk manusia selalu berendah hati betapa besarnya kasih sayang Allah kepada manusia, karena tidak setiap dosa Allah langsung hukum, tidak. Diberi kesempatan untuk kembali bertaubat. Nah, seruan Allah di ayat ini Bapak Ibu, Allah mengatakan Allah Maha Perkasa, Aziz. Makna perkasa diantaranya adalah tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Rencananya selalu pasti terwujud. Itu berarti perkasa. Ya, dalam arti apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa menunda, menghalangi. Setiap ketetapan keputusannya pasti akan terlaksana. Karena Allah Maha Perkasa. Gitu ya. Sehingga kemudian dalam konteks seperti ini kita ya harus tawakalnya itu jangan ragu begitu. Karena apa? Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah itu ingin membagi kebaikan. Sebaliknya kalau Allah ingin menghukum seseorang, ya nggak bisa dihalangi juga. Siapapun gitu. Bahkan oleh seluruh makhluk dunia ini nggak bisa. Mari kita lihat surah 6 ya. Surah Al-An'am ayat yang ke-17. Wa iyyam saskallahu bi khairin bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, jika Allah ingin menimpakan satu kesulitan, cobaan, atau bahkan hukuman karena satu kedurhakaan seorang, nggak ada yang bisa mencegah, menghalangi. Tapi sebaliknya, kalau Allah ingin memberi kebaikan pun juga tidak ada yang bisa menghalangi. Itulah kemudian pentingnya kita tak percaya kepada ketetapan Allah dengan berprasangka baik ya. Karena semua yang ditetapkan Allah itu pasti adalah baik. Termasuk kalau kita merasa sudah banyak lama berdoa kok belum dikabulkan misalnya. Kalau kita berdoa dikabulkan sesuai permohonan kita, ya kita senang, bahagia. Tapi sebetulnya kalau kita sudah mau berdoa kok belum dikabulkan, harusnya kita lebih bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita bahagia karena doa yang terkabul itu keinginan kita, sedangkan kalau doa yang belum terkabul, itu berarti faktanya apa? Allah yang memilihkan. Kalau dikabulkan berarti keinginan kita, tapi belum terkabul, Allah yang memilihkan mana yang terbaik untuk kita. Kira-kira bagusan yang mana? Pilihan Allah atau pilihan kita? Kan pilihan Allah. Nah itulah maka harusnya kita bisa lebih berbahagia. Sekiranya keinginan kita, doa-doa kita kok belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Apa yang dimaksud Maha Bijaksana? Berarti apa? Meskipun dari segi ungkapan Maha Perkasa itu tidak terkalahkan, boleh jadi ada kesan, oh Allah itu nanti sewenang-wenang, oh Allah itu nanti diktator, begitu kan? Kesannya kalau perkasa itu, oh nggak boleh. Karena apa? Kekuasaan Allah yang mutlak itu bukan untuk bersifat sewenang-wenang terhadap hambanya, maka digandingkan dengan kata apa? Maha bijaksana. Maka di ayat-ayat Al-Quran, Allah selalu menegaskan bahwa Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Kita ambil contoh misalnya di surah 10 ya, surah Yunus ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun,
tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Iya, Allah sekali-kali tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Tapi manusia itulah yang suka berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Oke, kita lanjutkan, Pak. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke 100 atau 210 ya. 210. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikat ayyahimu fi dzulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Iya, ayat ini adalah bagian kelanjutan tadi. Ketika orang yang durhaka itu kemudian telah tiba ajalnya, ya, sanksi hukuman juga sudah siap untuk diberikan, tidak ada yang kemudian menghalangi Allah untuk memberikan sanksi hukuman itu. Maka dikatakan tidak ada yang mereka tunggu-tunggu, kecuali kalau di dunia ini kan misalnya ya kita berbuat salah, sepanjang hayat masih di kandung badan, masih ada kesempatan untuk bertobat, sehingga ampunan Allah bisa kita harapkan. Tapi kalau kemudian orang durhaka sudah kemudian meninggal, di alam barzakh tidak ada yang ditunggu kecuali adalah datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah berpikir bahwa Allah itu senang mengadab itu. Kalau mengadab itu senang banget, enggak sama sekali. Azab yang diancamkan itu adalah bagian dari keadilan Allah, ya, bukan sifat dasarnya Allah. Sebagai seorang muslim kita wajib meyakini sifat dasar Allah, jamaliyah Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu yang prinsip dasarnya begitu. Kalau toh kemudian ada sifat yang terkesan maha menghukum, maha perkasa, maha apa itu yang namanya memaksa, itu atas nama keadilan. Karena kalau orang-orang yang baik disamakan dengan orang yang jahat dikasih juga oleh Allah, ya keliru. Sudah menjadi akal sehat kita yang berpikir bahwa kalau orang itu jahat sudah melampaui batas dapat sanksi ya wajar. Tapi sebaliknya kalau orang itu baik mendapat balasan ganjaran yang baik ya sangat wajar juga. Nah, ayat ini menyatakan bahwa atas orang yang tetap durhaka tidak ada yang mereka tunggu kecuali adalah ancaman yang sudah disampaikan ketika mereka di dunia dan mereka ternyata akan menemuinya. Apa ini? Ini adalah peristiwa kelak nanti hari kiamat di mana tidak ada yang bisa menghindar ya situasi saat itu begitu dahsyat. Di mana kita ambil contoh misalnya bumi, langit semuanya akan berganti ya dengan bumi langit yang baru, speknya baru. Nah, kira-kira gitu. Ini kita lihat surah 14, surah Ibrahim ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Iya, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Pada saat itu manusia semuanya akan menghadap Allah ya. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawabannya. Ini yang kemudian kita sebut dengan istilah apa? Episode padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah semua manusia sejak pertama kali diciptakan sampai terakhir kelak nanti diciptakan Allah semua sudah meninggal ya. Kemudian terjadilah hari kiamat di mana dimulai dari proses-proses yang di Al-Qur'an dijelaskan cukup rinci ya. Nanti kemudian seluruh manusia yang pertama sampai terakhir dikumpulkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keadilan dari Tuhan yang Maha Adil, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita lihat sekelumit saja tentang ini. Kita lihat misalnya di surah nomor 39 Az-Zumar ayat 68. Allah menggambarkan bagaimana peniupan proses awal kiamat sampai di mahsyar. Fa'idza nufikha fis-sur ya fasaqa man fis samawati wal ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa asyraqatil ardu binuri rabbiha gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan sangkakala pun ditiup. Maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Iya, ditiup sangkakala semua mati yang di langit dan bumi, kecuali yang dikehendaki Allah tidak mati. Siapa yang nggak mati ini? Ya paling tidak yang niup. Yang niup itu nggak mati. Nanti kalau yang niup mati juga gimana? Nggak ada yang niup kan? Yang niup sangkakala itulah yang kemudian diyakini tidak mati. Nah, setelah itu cahaya keadilan ya ditegakkan yaitu di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini manusia akan semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bahasa ayat ini manusia akan kemudian kembali kepada Tuhannya. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah semua urusan akan dikembalikan. Ya, tidak ada ke yang lain. Kalau di dunia kan mungkin bisa ke yang lain-lain. Kalau di akhirat ya semua urusan kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian akan ada proses yang disebut sebagai hisab, kemudian mizan, sirat dan seterusnya. Ya, semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keadilannya. Maka pesan penting dari kalimat hanya kepada Allah semua urusan kembali ini apa? Di antara hikmah terpenting di dunia ini jangan saling menghakimi gitu. Kalau untuk urusan keyakinan, untuk urusan ibadahnya seseorang kepada Tuhannya, kepada Allah, itu menjadi domainnya Allah. Karena hanya kepada Allah segala urusan itu kembali. Ya, sehingga kemudian pesannya sekali lagi, ya sudah urusannya Allah, domainnya Allah, prerogatifnya Allah. Mari kita lihat ayat yang menegaskan di sini itu berulang-ulang, Bapak Ibu. Kita ambil contoh misalnya di surah 34 ya, surah Saba ayat 25-26. Allah berfirman apa? Qul la tus'aluna 'amma ajramna wa la nus'alu 'amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul 'alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Iya, Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui. iya. Katakanlah kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan kami kalau memang kami salah. Ya, sebaliknya juga kami pun juga tidak akan mendapat pahala atas kebenaran yang boleh jadi kamu benar. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semuanya, kelak di akhiratlah kita semuanya akan diberikan keputusan mana yang terbaik di antara amal-amal yang kita kerjakan ini. Disinilah pentingnya kita sekali lagi apa? Fokus untuk berlomba berbuat kebaikan ya. Bukan untuk saling sibuk untuk menyalahkan, menganggap diri paling benar, menganggap kelompok paling benar. Jangan. Karena memang tugas kita di dunia ini untuk berfastabikul khairat. Nanti di akhiratlah yang akan memastikan itu Allah begitu. Karena segala urusan kembali kepadanya. Mari kita ambil contoh ungkapan ini. Rumusnya adalah bahwa faktanya kita berbeda, termasuk sesama Muslim kita berbeda pemahaman, nggak bisa dihindari. Gitu. Tapi apa? Ini untuk menguji kita, maka fokuslah berlomba berbuat kebaikan. Surah nomor 5 Al-Maidah ayat 48 itu menjelaskan prinsip ini, Bapak Ibu. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali.
lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Iya, frase yang pertengahan sampai akhir Bapak Ibu. Saya ulang pelan-pelan ya. Kalau Allah ingin menghendaki atau kalau Allah mau menghendaki, bisa saja Allah dijadikan manusia itu sejak awal sampai terakhir dunia itu satu umat saja, nggak beda. Tapi kan itu pengandaian. Faktanya kita sudah berbeda, gitu kan? Maka Allah bilang, berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan, karena yang perbedaan itu ku kehendaki atau minimal kuizinkan berbeda. Ya, maka jangan fokus dengan perbedaan itu mengklaim sendiri paling hebat, paling benar, jangan. Tapi berlombalah kamu, karena itu untuk menguji. Dan faktanya banyak yang nggak lulus dengan ujian itu. Karena apa? Salah satunya itu adanya semacam ta'assub, ya, fanatisme kelompok yang berlebihan. Padahal pada akhirnya apa? Yang akan menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lombalah kamu dengan berbuat kebaikan. Pada akhirnya kalian semua akan kembali kepada Allah. Kelak di akhiratlah nanti Allah akan memberi keputusan, akan memberi penilaian, akan memberitahu tentang apa yang semua berbeda di dunia ini, yang seringkali terkadang menjadi perselisihan itu. Ya, ini saya kira sikap yang konsisten ya, yang selalu diajarkan oleh Al-Quran, yang selalu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar kita bijaksana kalau menyikapi perbedaan yang ada. Jangan berlebihan dalam konteks menghakimi iman dan keyakinan orang lain, karena yang memberikan sanksi hukuman atau berhak memberikan ampunan itu adalah domain prerogatifnya Allah, bukan domainnya manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa yang kemudian ditegur oleh Allah karena dianggap doanya sudah offset, melampaui batas, yaitu apa? Sudah berdoa untuk meminta agar seorang itu dihukum dan seterusnya. Mari kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran ayat 128. Allah berfirman di ayat ini, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itu bukanlah urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima tobat atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Iya, bukan urusan kamu wahai Nabi Muhammad tentang menghukum atau menerima tobat, itu sepenuhnya 100% menjadi hak atau prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi lain hak untuk mengadab ia menjadi prerogatif Allah. Sebaliknya kalau ingin mengampuni, ya itu terserah Allah. Kenapa? Toh kita semuanya adalah hambanya dan miliknya. Inilah yang kemudian satu ungkapan ya yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau di akhirat dimintai pertanggungjawaban atas perilaku kaumnya yang menyimpang. Ya, karena penyimpangannya apa? Penyimpangannya diantaranya adalah menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Maka Nabi Isa ditanya, apakah itu ajaran kamu? Nabi Isa katakan, oh tidak ya Allah. Itu tentu adalah penyimpangan. Yang kusampaikan ke mereka itu ya sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi karena semua toh sudah terjadi, ya terserah engkau ya Allah. Atas sikap mereka seperti itu, sekarang ya terserah engkau. Mau diazab ya monggo, itu juga hambamu juga. Mau keampuni ya engkau, itu memang juga engkau memang maha bijaksana. Nah, itu rekaman ini bagus sekali ya Pak Ibu untuk menyadarkan kita ya, domain untuk hal ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Surah 5 Al-Maidah ayat 118 itu mengatakan hal demikian. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Iya, jika engkau ingin mengampuni mereka, terserah engkau ya Allah. Ya, itu adalah hamba. Ya. Jika engkau ini adab, terserah itu hambamu juga. Namun jika engkau ampuni, engkau memang maha bijaksana. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang ayat yang ketiga, ya ayat terakhir di sore kali ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah menjelaskan ya tentang
bentuk ancaman bagi orang-orang yang durhaka, sehingga kemudian bagi generasi selanjutnya, termasuk kita semuanya ini, dan juga seterusnya, itu untuk merenungkan dan mengambil pelajaran apa yang terjadi dengan kaum Bani Israel. Nah, ini yang di ayat 211 sekarang ini. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi ba'da ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Tanyakanlah kepada Bani Israel. Nah, kita sudah sering ya, karena di surah Al-Baqarah itu begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang Bani Israel ini. Apa itu? Begitu banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada bangsa ini, termasuk diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah. Di antara bentuk kelebihan itu apa? Diutusnya para nabi itu mayoritas dari kelompok Bani Israel ini. Tapi nikmat itu kemudian malah ditukar ya. Dengan apa? Dengan kedurhakaan. Bukannya disyukuri, tapi kemudian malah mereka durhaka dengan segala nikmat itu. Inilah yang menjadikan bangsa ini, komunitas ini selalu mendapatkan peringatan, teguran, bahkan ancaman, bahkan kemudian azab ketika di dunia. Belum lagi di akhirat nanti. Mari kita lihat kelebihan itu apa misalnya ya. Di surah nomor 2, ini sudah kita lewat juga, ayat 47. Surah 2 ayat 47 Allah berfirman, "Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Iya, ingatlah betapa banyak ya nikmat yang telah kuberikan kepadamu, yaitu macam-macam. Kita sudah lewati Bapak Ibu. Misalnya apa? Diselamatkannya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Terutama nikmat yang paling utama di ayat ini disebutkan apa? Diberi kelebihan dibandingkan makhluk atau bangsa-bangsa yang lain. Itu nikmat kepada Bani Israel itu luar biasa sekali. Ya, para nabi yang diutus Allah itu semua dari bangsa ini kan sudah kemarin kita ingatkan atau kita tadabburi bersama ya. Bani Israil itu siapa toh? Itu adalah bangsa keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu putra Nabi Ishak, Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim. Berarti memang ini bangsa besar ya. Dalam sejarahnya itu banyak nabi di kalangan mereka itu Allah utus, tidak yang lain itu. Sehingga kemudian ketika nabi terakhir yang Allah utus, yang itu menyempurnakan ajaran-ajaran mereka pede sekali itu ya kelompok mereka. Ternyata bukan, hak kecewa mereka. Nah itu. Ini sudah kita bahas ketika kita membahas tentang seri Maulid Nabi ya, di mana Rasulullah Muhammad SAW sebetulnya mereka sudah ketahui ini Nabi ini adalah Nabi yang menyempurnakan ajaran mereka, dan mereka pun pada awalnya akan mendukung. Tapi karena bukan kelompok mereka, sehingga kemudian mereka tidak menerima dan bahkan memusuhi. Ya, langsung mereka kemudian delete semua informasi tentang Nabi Muhammad dari kitab-kitab suci mereka, Taurat dan Injil, dan kemudian mereka juga left group. Nah, baperan gitu. Jadi yang suka baperan itu berarti mengikuti Bani Israel, yang itu Bani Israel. Maka Allah kemudian menyatakan sal Bani Israel, bertanyalah kepada Bani Israel itu betapa banyak telah kami berikan kepada mereka nikmat-nikmat, tapi kemudian nikmat itu ditukar ya dengan kedurhakaan. Maka tadi kalau orang itu menukar nikmat dari Allah, ya pada akhirnya akan memberikan sanksi. Tapi ini bukan sebagai sekali lagi bentuk semacam apa Allah itu maha menghukum, Allah itu durhaka, Allah itu zalim, enggak sama sekali. Itu sudah sejak awal disampaikan ya, bahwa setiap orang yang kemudian menukar nikmat Allah dengan kedurhakaan alias enggak bersyukur, ya pasti akan mengalami situasi seperti itu. Dan ini bukan eksklusif Bani Israel, bangsa-bangsa lain ya begitu.
Mari kita lihat satu contoh kasus saja di Al-Quran. Itu ada yang namanya bangsa Saba, negeri Saba. Negeri Saba ini sampai diabadikan juga di Al-Quran. Ya, negeri yang subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, kira-kira begitu ya. Disebut sampai dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini surah 34 ya. Surah 34 ayat 15-16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Iya, lanjut. Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asil, dan sedikit pohon sidr. Iya, jadi negeri Saba itu menurut riwayatnya Bapak Ibu saking suburnya itu ya, itu kalau orang jalan itu mau bepergian itu kalau membawa tempat kosong kalau balik itu udah penuh sendiri karena buahnya banyak sekali. Nah, simbol apa ya? Simbol kemakmuran biasanya itu buah. Saya ulangi, simbol kemakmuran suatu bangsa itu oleh Al-Qur'an selalu disebut buah. Sebaliknya, simbol sebuah malapetaka, musibah yang menimpa suatu bangsa itu kalau sudah sulit buah. Nah, itu ya. Nah, itu sering itu. Kan juga di zaman Fir'aun misalnya. Zaman Fir'aun itu kemudian mereka sulit, kekeringan lama, jangankan buah, air aja susah gitu kan. Nah, kok kita ini loh sebagai bangsa, sebagai komunitas umat, kok diberi kemudahan ya? Kita itu kan kalau musim buah itu semuanya ada gitu. Dan itu bergiliran gitu. Sekarang ini musim apa ini? Musim apa nih? Buah apa nih? Kira-kira sekarang ini. Sekarang yang banyak di pinggir jalan buah apa nih kalau di kita nih? Mangga ya, mangga udah musim ya, mangga misalnya. Terus yang jelas kalau mangga bergiliran nanti setelah mangga itu biasanya terus kalau durian ya kayaknya sepanjang masa itu sepanjang waktu itu. Terus apalagi ya duku, terus ada lagi kalau menjelang Ramadan itu mesti musim timun suri. Nah itu nggak tahu mesti menjelang Ramadan itu timun suri. Enggak kok itu apa? Diberkahi. Kita itu tanah negara yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana semua aneka macam buah itu Allah berikan kepada kita mudah itu. Sehingga Nabi Ibrahim dulu ketika berdoa untuk penduduk Mekah di mana beliau menitipkan keturunannya yaitu Nabi Ismail, ya begitu, warzuqhum minas samarat. Berikanlah rezeki kepada penduduknya dengan aneka macam buah-buahan ini. Nah, sekali lagi, Bani Israel sudah diberi begitu banyak nikmat, tapi kemudian mengubah nikmat itu dengan kedurhakaan. Maka apa? Maka terus kemudian mereka mengalami penderitaan. Bangsa Sahabat juga demikian. Mari kita ambil contoh bahwa ini kesimpulan ya, kesimpulan dari apa yang dilakukan sebuah masyarakat akan seperti itu. Surah nomor 8, surah apa namanya? Surah 8 ya, Al-Anfal pada ayat yang ke-53 di mana Allah menyatakan zalika bi annallaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, mengubah itu apa Pak Ibrahim? Mengubah nikmat yang terjadi bencana itu tidak syukur. Maka sebetulnya ayat ini supaya kemudian bisa aplikatif kita laksanakan di antara pelajaran pentingnya apa agar kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Ya. Karena kalau orang itu pandai bersyukur, Allah tidak akan azab. Itu sudah janjinya Allah. Allah tidak punya alasan untuk mengadab satu masyarakat sepanjang masyarakat itu masih mau bersyukur.
Kita lihat pernyataan Allah ini di surah nomor 4 An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Bagaimana bentuk syukur yang sebenarnya? Ya, agar kita terhindar dari aneka macam ancaman azab yang ada. Di antara sederhana saja, Bapak Ibu, syukur itu kan ada 3 komponen ya. Yang pertama apa? Dalam hati kita meyakini semua anugerah yang kita raih hakikatnya itu dari Allah. Dalam ucapan Al-Quran yang diabadikan Al-Quran maksudnya, itu ungkapannya apa? Hadza min fadli Rabbi. Mari kita lihat, ini ucapan Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Beliau tidak mentang-mentang nepuk dada, ini kerja kerasku, ini adalah kecerdasanku. Tidak. Surah nomor 27, surah Al-Naml, ayat yang ke-40, Allah berfirman apa? Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang punya ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singa itu berkedip. Maaf, aku akan membawa singa itu kepadamu sebelum matamu. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di depannya, dia pun berkata, ini termasuk karuniaku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Iya, poin kita pada bagian ucapan di ayat ini Bapak Ibu, di mana Allah menyatakan, merekam ucapan Nabi Sulaiman yang bersyukur dengan menyatakan apa? Ini semua karunia Tuhanku untuk menguji aku. Ya, poin itu. Ini semua karunia Tuhanku untuk menguji aku. Maka kalau kemudian dengan sekian banyak karunia itu, kemudian orang itu bersyukur, maka akan ditambahkan. Sehingga manfaat syukur itu untuk orang itu sendiri. Sebaliknya, kalau dengan aneka macam nikmat itu manusia ingkar, maka kerugian, ketidaksyukuran juga hanya menimpa orang itu sendiri, bukan menimpa Allah. Karena Allah sama sekali tidak akan dirugikan oleh perilaku manusia apapun. Ya, bahkan seandainya seluruh manusia ini ingkar semuanya, Allah ya tetap jadi Allah begitu. Jangan dipikir kalau kemudian manusia itu taat semuanya, terus Allah naik kelas, tambah mulia, enggak. Itu sudah ditegaskan Allah juga. Kita ambil contoh misalnya di surah nomor 14, surah Ibrahim ayat 8 ya. Allah mengutip perkataan Nabi Musa atau menceritakan lebih tepatnya perkataan Nabi Musa yang menyampaikan kepada kaumnya, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Musa, jika kamu dan orang di bumi semuanya mengikuti nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Iya, jika semua manusia di bumi ini, tidak hanya 1-2 kelompok, nggak hanya 1-2 negara, nggak hanya 1-2 benua, tapi seluruh penduduk bumi, misalnya ya, kok ingkar semuanya, Allah tetap Maha Kaya, Allah tetap jadi. Karena apa? Setiap kebaikan, rasa syukur termasuk di dalamnya, yang dilakukan manusia, hakikatnya itu kembali kepada manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang kemudian enggan bersyukur, menukar nikmat Allah dengan kedurhakaan, maka pada akhirnya orang atau kelompok masyarakat tersebut akan menerima sanksi azab atau hukuman. Itu juga sudah menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa tadi kita sampaikan bahwa ketiga ayat ini Bapak Ibu sebetulnya bagian dari representasi sayangnya Allah untuk mengingatkan manusia kiranya tidak mengulang kedurhakaan yang pernah dilakukan oleh kelompok manusia sebelumnya. Sehingga ibarat pepatah, wong keledai saja tidak terjatuh di lubang yang sama 2 kali.
Nah, gitu ya. Sehingga kemudian orang yang pintar itu cirinya kalau selalu dapat mengambil pelajaran atas masalah yang menimpa, sehingga tidak akan terperosok di tempat yang sama sampai berulang kali. Wong keledai aja itu, keledai kok disebutnya kok keledai ya, kok bukan misalnya apa itu, kan banyak binatang lain kan, ada kambing, ada sapi, kok disebutnya kok mesti pepatah ini keledai. Kenapa? Karena keledai itu dari satu sisi itu menjadi sosok simbol untuk binatang yang nggak pinter gitu. Kenapa nggak pintar disebut bodoh? Kamu kayak keledai misalnya gitu. Karena begini ya, keledai itu, kalau kan keledai itu salah satu keistimewaannya adalah penciumannya itu tajam. Gitu. Sehingga kalau misalnya dari jarak sekian mil itu ada bahaya mengancam, misalnya ada harimau atau ada singa, itu kan yang suka memakan dia gitu. Maka keledai itu langsung tahu itu, wah ini bahaya mengancam. Takut dia, lari gitu. Tapi larinya itu malah justru menuju ke harimau itu gitu. Itu kan malah tinggal maklep toh. Nah, itu makanya bodoh gitu. Takut kok malah mendekat gitu loh. Itu kan. Nah, tapi itu saja kalau urusan untuk masalah jalan dia sangat kuat ingatannya sehingga tidak akan terperosok di lubang yang sama sampai 2 kali. Nah, itu simbol bagi manusia yang seharusnya selalu dapat mengambil pelajaran, kiranya diberi anugerah nikmat oleh Allah, bersyukur. Dan sebaliknya, kalau kemudian sedang mendapat ujian, hendaklah bersabar. 2 sifat inilah yang menjadi kendaraan manusia yang beriman, sehingga akan mudah meraih kebahagiaan di dunia, kelak juga di akhirat. Insya Allah. Oke, terima kasih. Saatnya Mbak Rima akan memandu kita untuk sesi selanjutnya. Monggo, silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali kan tadi sudah disebutkan ya bahwa di Al-Quran itu dibilang bahwa kita itu dilahirkan, manusia itu diciptakan berbeda-beda. Pak Ali juga tadi bilang bahwa kalau Allah menginginkan kita bisa dibuat satu, tapi memang Allah menginginkan kita berbeda-beda. Tapi saya pernah dengar bahwa katanya ada hadis ya Pak Ali, bahwa nanti Islam itu akan terpecah-pecah menjadi banyak sekali aliran dan pemahaman, tetapi yang benar itu hanya satu. Jadi sebenarnya gimana Pak? Itu kan menjadi pembenaran bahwa yang paling benar tuh saya, yang lain tuh salah. Jadi kamu jangan sampai salah gitu kan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Kita ingin luruskan pernyataan itu ya Mbak ya. Hadisnya itu menyatakan bahwa ini hadisnya panjang ini Mbak. Hadisnya sahih, tapi panjang ya. Hadisnya bunyinya begini. Jadi Rasulullah memprediksi ya bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kira-kira begitu. Dan umatku 73 golongan. Perhatikan Mbak, kata umatku. Rasulullah tidak mengatakan dan Islam, enggak. Kan harusnya itu ya Yahudi, Nasrani, Islam gitu kan. Nabi itu tidak mengatakan Islam terpecah menjadi 73 golongan, tidak, tapi umatku. Gitu loh. Nah, maka bagaimana? Nah, umat Nabi Muhammad itu ada 2 macam. Yang pertama namanya umatud dakwah, umat yang masih sifatnya universal umum, ya artinya itu kelompok manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus, itu namanya umat. Nah, itu ada 2. Yang pertama yang masih umatud dakwah, yaitu umat yang masih menjadi medan dakwahnya, mereka belum beriman, gitu ya. Dan umatul mustajabah, yaitu umat yang sudah mengikuti seruan dakwah Nabi, yaitu menjadi muslim. Nah, kita ini termasuk umat yang menjadi sudah ikuti seruan Nabi, maka kita semuanya apapun latar belakangnya, apapun pemahamannya, itu adalah sudah termasuk golongan yang selamat. Jadi bukan kelompok tertentu dari umat Islam ini yang selamat. Kita yang sepanjang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sudah tergolong golongan yang selamat. Itu ya. Nah, yang tidak selamat tadi, Nabi mengatakan terpecah 73 itu adalah umat dakwah. Yaitu apa? Faktanya mangka lebih kan.
Bisa lebih tuh Mbak, angka itu. Nah, jadi keliru ya kalau orang menjadikan hadis itu, kalau sesama saudara kita yang mengaku Muslim menjadikan hadis itu untuk mengklaim bahwa kelompoknya lah yang kemudian akan menjadi kelompok yang selamat begitu, sementara yang tidak ikuti dia menjadi tidak selamat atau sesat. Oh, itu keliru sekali. Itu bahaya. Ini yang kemudian kita luruskan Bapak Ibu ya. Ini nanti pemahaman ini kita luruskan supaya tidak dijadikan stempel oleh kelompok tertentu untuk menganggap hanya kelompok dia yang menjadi kelompok yang selamat. Itu keliru ya, pemahaman yang tidak tepat. Ini nanti penjelasannya cukup detail ya, dijelaskan misalnya oleh Asy-Syahid Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab-kitabnya, kemudian juga oleh Grand Syekh Profesor Dr. Ahmad Muhammad At-Thayyib itu juga menjelaskan tentang hal seperti ini, sehingga beliau ingin meluruskan kalau hadis ini dibaca oleh kelompok ekstrim ya, untuk menganggap kelompok dialah yang benar sehingga memusuhi bahkan memerangi kelompok yang berbeda di luar kelompoknya. Ini bahaya. Nah, saking bahayanya itu bahaya, ya, bukan bahaya lagi itu. Oke, makasih Mbak. Ali, tapi penasaran. Tadi kan katanya Yahudi 71, Nasrani 72, Islam menjadi umatku menjadi 73. Itu apakah kira-kira angka 71, 72, 73 itu benar-benar 71, 72, 73 atau kira-kira hanya sebagai simbol dari Nabi Muhammad aja yang menyebutkan? Yang pasti ketika Nabi menyebut sebagian itu kemudian tidak diberikan penjelasan oleh Nabi sendiri dan juga oleh hadis yang lain. Tidak diberi penjelasan apakah itu 71 berarti angka di atas 70 di bawah 72 atau juga demikian halnya dengan angka yang lain. Wallahu a'lam ya. Termasuk kalau toh umat Nabi manusia itu terpecah menjadi sekian golongan tadi 73 itu golongan apa saja sih? Wallahu a'lam. Karena nanti kita juga temu ada sebuah buku kitab namanya kitab ensiklopedi kelompok. Ensiklopedi kelompok Mu'jamul Firaq namanya dalam bahasa Arabnya, Mu'jamul Firaq. Mu'jamul Firaq itu artinya ensiklopedi tentang kelompok-kelompok di dalam tubuh umat Islam. Ada ratusan, 400 lebih itu ditulis berdasarkan alfabetik ya, abjad itu dari huruf alif, ba, ta itu sampai 400 lebih. Berarti apa? Boleh jadi yang Nabi sampaikan untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Nah, jumlah yang banyak tapi disebut dengan angka seperti itu. Tapi yang jelas yang paling penting adalah jangan sampai satu kelompok itu menggunakan narasi hadis tersebut untuk kemudian menganggap kelompoknya paling benar dan menyalahkan kelompok orang lain yang berbeda. Itu aja pelajaran pentingnya. Karena kalau itu menjadi pijakannya, kita ingin memastikan bahwa itu keliru, itu tidak benar. Begitu. Yang benar bagaimana? Yang benar sepanjang orang itu sebetulnya sudah kemudian mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah sudah punya kesempatan kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di luar itu apa? Di luar itu juga makhluknya Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sesama manusia enggak usah sibuk nanti ngurusi orang di akhirat ya apa, enggak usah gitu. Karena itu semuanya adalah ciptaan dan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya ada pertanyaan nih. Assalamualaikum Pak Ali. Apabila karunia Allah itu juga merupakan sebuah ujian, berarti ujian yang Allah berikan bukanlah suatu ujian ya Pak, karena di balik ujian itu pasti ada sebuah karunia. Maksudnya jadi harus dibangun dalam diri manusia itu adalah keyakinan di balik ujian tersebut, walaupun tidak mudah tentunya. Oke, betul sekali, setuju. Kesimpulan yang bagus sekali ya. Jadi ibarat dua sisi mata uang, di sisi ini mungkin judulnya ujian untuk kita, tapi di balik itu adalah karunia. Atau sebaliknya, kalau karunia itu berupa materi, karunia itu berupa jabatan atau hal-hal yang sifat duniawi, itu kan maka karunia tersebut bisa juga menjadi ujian. Nah, ini dua hal yang saya kira terus akan dialami setiap orang di dunia ini. Nah, maka Al-Quran itu punya pesan, hendaklah kita itu dengan karunia yang paling utama itu yang bahagianya. Dan insya Allah nggak salah. Bukan nggak salah ya, karena memang Al-Quran gitu ya. Kita lihat misalnya ayatnya, surahnya nomor 10 ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, karunia dan rahmat Allah ini apa? Pertanyaannya. Itu adalah kita ditetapkan diberi anugerah keimanan. Ya, kalau kita sudah anugerah iman, inilah karunia terbesar. Dan dengan karunia itulah hendaknya kamu bergembira. Maka respon orang beriman kalau mendapatkan bentuk cobaan apapun bentuknya, apakah kesusahan atau kesenangan, dua-duanya baik. Itulah yang disampaikan Rasulullah. Ajabtu amral mukmin. Saya sungguh kagum dengan mukmin itu. Kenapa? Apapun yang menimpanya itu kemudian menjadi kebaikan untuk dirinya. Kalau dia sedang mendapat kesulitan hidup, dia sabar, dia tetap tawakal kepada Allah sambil ikhtiar. Itu baik buat dia. Tapi sebaliknya kalau sedang mendapat anugerah, dia tetap kemudian rendah hati, pandai bersyukur, maka itu juga baik buat dia. Nah, karena apa? Karena memang manusia nggak bisa milih ujian. Ya, kalau bisa milih ujian ya pengennya diuji yang enak-enak terus. Oh, ya muda boya-boya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi bukan surga nenek kita. Ya, maka ya ujiannya Allah yang menentukan. Oke, terima kasih Mbak Rima. Kali, tapi kalau maksud saya gini, kan kita berdoa itu kadang belum dikabulkan atau tidak dikabulkan diganti dengan yang lain oleh Allah. Sehingga apapun yang terjadi pada kita kan sebenarnya kita harus yakini bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita gitu, Pak. Jadi sebenarnya kita mesti doanya apa ya, Pak, kalau gitu? Ya seharusnya doanya untuk sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, Mbak. Yang belum dijamin oleh Allah itu apa? Istiqomah itu dalam agama. Nah, itu ya doanya. Maka doa yang paling terbaik dan yang harus sering kita panjatkan di Al-Quran itu apa toh? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doanya. Yang paling bukan minta misalnya supaya nanti 2024 jadi masuk parlemen, jadi anggota. Bukan itu. Itu kan ya dikabulkan ya bisa ada baiknya, enggak dikabulkan malah lebih baik gitu ya. Tapi permohonan yang paling penting dan pasti itu akan membawa kebaikan itu meminta sesuatu yang berkaitan dengan keimanan kita tentang akhirat. Maka ihdinas siratal mustaqim. Itu pasti baik tuh, Mbak. Doa yang paling bagus sekali ya. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk selalu dapat menempuh jalan yang lurus ya. Siratal mustaqim. Nah, ini yang insya Allah akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Oke. Jadi pendek ya, Pak, doanya ya? Iya, pendek aja, nggak usah. Tapi jangan terus terlalu pendek juga nggak boleh juga, Bro. Masa doanya ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Jangan juga. Itu terlalu pendek namanya, minimalis gitu ya. Baik, Oke. baik, Pak. Ini ada berikutnya dari Ibu Evita. Pak Ustadz mengatakan bahwa doa yang belum terkabul tadi adalah karena Allah sedang memilihkan yang terbaik. Tapi apakah juga boleh beranggapan bahwa doa yang belum terkabul karena dosa kita ada yang belum diampuni atau bahwa itu adalah ujian kesabaran? Iya, boleh saja Bu Evita ya. Karena toh dua-duanya bentuk husnuzon kita kepada Allah. Yang penting husnuzon. Ya, intinya itu kita tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara doa yang belum terkabul, kita berprasangka buruk. Oh ini Allah ini nggak adil ini. Kenapa doaku, aku udah ibadah kayak gini kok nggak dikabul. Nah itu yang nggak boleh. Gitu ya. Tapi kalau kemudian kita memaknai doa yang belum kabul itu, boleh jadi ini ujian kesabaran misalnya, atau boleh jadi Allah sedang memiliki yang terbaik misalnya. Itu kan hal-hal yang sebetulnya ekspresi dari prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik-baik saja. Gitu ya. Oke. Pak Ali, kan ada tuh saya pernah dengar atau pernah baca bahwa nanti di akhirat kalau memang misalnya kita nilai amal baiknya sudah banyak, terus masuk surga lah ya. Terus nanti Allah akan meminta malaikat untuk melihat daftar doa kita yang belum terkabul dan akan dikabulkan. Hmm. Apakah itu hadis itu sahih? Dan yang jadi pertanyaan saya, kan doanya buat di dunia ya Pak. Nanti kalau di surga kan udah nggak butuh doa itu lagi, gimana Pak? Makanya itu sebetulnya spirit ya, dari hadis tersebut sahih, Mbak. Maksudnya itu begini. Maksudnya adalah manusia kan minta
doa-doa untuk kebaikan hidup di dunia. Itu minta Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia itu kan bentuknya mungkin boleh jadi supaya diberikan katakanlah rezeki yang banyak, ya keturunan yang soleh dan solehah, atau mungkin ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kemudian kok itu belum dikabulkan di dunia, kita masih terus tetap berdoa, berprasangka baik kepada Allah. Maksudnya itu Mbak, dikabulkan di akhirat itu dikonversi dengan nikmat di surga. Itu bukan terus kita diberi yang seperti yang kita mintakan di dunia, enggak. Dikonversi menjadi nikmat di surga. Yaitu apa? Di antara yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik Pak, sepertinya bisa ditutup dengan doa untuk kajian kali ini, silakan. Baik, makasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita menghadirkan sekali lagi niat baik kita semuanya ya. Mungkin ada kerabat saudara kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Atau yang mungkin dalam waktu dekat beberapa hari belakangan, mungkin ada anggota keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah, semoga mendapat anugerah husnul khotimah. Yang sedang punya kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah memberikan kemudahan jalan keluar yang baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang sedang merintis aneka macam bentuk ikhtiar, ya punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan selanjutnya kami kembalikan ke Mbak Rima. Dari kami cukup sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami adakan Rabu mendatang 9 November 2022 masih jam 4 sore dan akan mentadabburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Mohdi, Rati, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ali semuanya. Terima kasih Mbak Rima. Bu Ibu semua, maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum.